Di mana-mana asal peringatan 17 Agustus mensyukuri kemerdekaan, memperingati kemerdekaan. Dengan apa? Panjat pinang. Itu udah yang salah. Sebetulnya di Pinang dulu baru dipanjat begitu. Dengarkan ya. Lah mana mungkin kita bisa merdeka? Meriam lawan bambu kuning. Bambu runcing. Bambu kuning. Yang kuning lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Sahabat MU Official ya. Dan ini adalah channel khususnya atau channel resminya dari Pak Haji atau Pak Kiai Haji Mamurmat, luar biasa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Haji sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Mana Bang Chandra? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Modal Pak Haji, pertama. ini kan zaman sekarang lagi fenomena peci panjang-panjang sampai ke atas. Pak Haji rada panjang nih, nomor berapa nih Pak Haji bajinya? Baju saya itu paling besar, nomor 10. Nomor 10 tingginya berapa? Tinggi kalau sekarang ini ada sekitar 15. 15 ya? Luar biasa ya? Ini bajunya soalnya mereknya Casio ini. Casio? Iya, Casio orang maksudnya. Ada aja nih. Ngomong-ngomong ini kan bulan Agustus lah. Iya betul. Bulan Agustus. Ini orang-orang Pak RT, Pak RW lagi pada Sibuk ya, wirawiri rapat ya. Kadang-kadang lagi warawiri juga narikin benar. iuran Pak Haji. Oke, Pak Haji. Iya. Mungkin mau dibantu dulu Pak Haji ya. Ini arti kemerdekaan menurut Pak Haji apa nih? Sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Chandra dan seluruh sahabat MU di mana saja berada. Ya, karena memang lagi Agustusan. Ini judulnya memperingati Hari Kemerdekaan. Kalau bahasa gampangnya mah bersyukur kan. Pengen mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan. Itu namanya nikmatul istiqlaliyah. Nikmatul istiqlaliyah. Iya, nikmat kemerdekaan. Maka kita punya masjid namanya Masjid Istiqlal. Iya. Masjid tanda-tanda kemerdekaan. Subhanallah. Lah kesono larinya, nggak sembarangan namanya. Berarti itu Bung Karno dalam hal ini ya, istilahnya penggagas Masjid Istiqlal Iya, itu ya. betul. Iya, Itu iya. memang namanya itu nama merdeka ya? Merdeka. Asli Istiqlal itu merdeka. Gitu. Itu dia namanya Istiqlal. Gitu. Ini merdeka dari apa sekarang yang kita rasakan tuh Pak Haji? Nah, zaman itu merdeka dari penjajah. Iya. Dulu kan kita 30 tahun Jepang, Belanda. Terus 3,5 tahun Jepang. Ini kan orang nggak enak hidup dijajah begitu. Artinya, berjuang, akhirnya lah kita merdeka, gitu kan. Nah, makanya di sini kelihatan satu negara itu kata orang-orang bijak dan pintar. Negara kalau dijajah sama Belanda pasti kebanyakan rakyatnya itu kurang disiplin. Lain dengan jajahan Inggris. Inggris itu disiplin. Bedanya di situ. Jadi ketika kita dijajah Belanda, Nggak disiplin. nggak disiplin. Makanya kita jam karet itu jam biasa. Nah, rapat jam berapa? Jam 8, 9. Biasa itu. Bahkan panitianya ngasih spare ya. Nah iya. Kita mau rapat jam berapa? Besok jam 9 ya udah tulis jam 8 gitu ya. Betul. Oh, Itu kayak gitu. Di undangannya jam 8. Beneran 8. Itu kayak gitu. Aja yang Belanda. Karena kita kelamaan dijajah oleh Belanda. Nah iya betul. Betul. Kita kayak gitu. Tapi kalau kata kakek saya, enakan zaman dulu sama zaman sekarang. Karena kan zaman dulu Oh. itu sebabnya apa nih, Bang? Dulu waktu dia masih muda, makan apa aja enak. Kan udah tua dilarang oleh Bu Dokter. Berarti ada kan zaman Pak Harto. Ya kurang lebihnya begitu. Ada kan zaman Pak Harto. Nah iya. Soalnya Gitu. Bu Nyai masih muda. zaman Masih Pak Harto. muda, kayak gitu kurang lebihnya. Ada. Pagi. Ini kan banyak juga ya fenomena yang saat ini lagi ngetren lagi. Ya. Kayak lumba-lumba gitu kan ya. Khususan lagi ya. Kayak itu ada juga lumba-lumba yang kadang-kadang Tidak ada, mencerminkan. Rada seronok ya. Betul. Gimana? Itu gimana Pak Haji? Jadi begini, kalau perintah Allah, cara mensyukuri kemerdekaan itu ada. Itu dalam surat kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat. Apabila telah datang pertolongan Allah berupa kemenangan kemerdekaan. Ini wal fath. Ara'aital ladzi, kau lihat orang-orang itu sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang ikut serta bareng-bareng berbondong-bondong. Begitu
kita ini ya mendapatkan kemenangan berupa yang namanya kemerdekaan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang merasa berjuang. Wah, bareng-bareng lah. Makanya bagaimana tuh cara mensyukurinya? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka hendaklah kamu mensucikan Tuhan. Kenapa? Karena kemerdekaan itu campur tangan Allah. Nah, di dalam undang-undang dasaran ya. tak ada kan? Berkat rahmat Allah. Nah iya, berkat rahmat Allah ikut campur. Lah mana mungkin kita bisa merdeka? Meriam lawan bambu kuning. Bambu runcing. Bambu kuning. Yang kuning lagi bambunya. Iya, bambu runcing lah. Emang yang kuning bambunya? Lah iya lah. Runcing kuning. Coba, mana mungkin bisa menang? Iya, lebih kuat lah. Nah, disitulah Allah campur tangan. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Banyak-banyak istighfar. Nah, kan istighfar dijanjikan sama Allah. Rezekinya gampang, rezekinya berkah. Innahu kana tawwaba, Allah menerima segala taubat kita. Artinya bukan memperingati kemerdekaan itu dengan hura-hura poya-poya. Apalagi sekarang kalian. Di mana-mana asal peringatan 17 Agustus mensyukuri kemerdekaan, memperingati mereka. Dengan apa? Panjat pinang. Itu udah yang salah. Sebetulnya dipinang dulu baru dipanjat begitu. Dengarkan ya, dipinang dulu baru dipanjat. Nah, iya. Jangan di DP-in dulu. Jangan begitu. Ini panjat dulu baru dipinang, agak bener itu. Iya, oke. Baik. Nah, kan ada juga nih Pak Haji ya. Tadi kan Chandra yang meneliti beratkan kan misalnya nih lomba-lomba yang kayak joget balon tapi antara seorang atau apa ya itu jangan sampai lah ya Pak Haji ya. Atau apapun itu. Tapi kalau misalnya nih Pak Haji, komen Pak Haji apa nih? Kan misalnya ada lomba makan. Kalau yang semacam itu sekedar hiburan. Ya. Itu nilai-nilai anehnya pun nggak ada. Artinya apa? Zaman dulu itu lebih parah, lebih parah zaman dulu. Sekedar hiburan, ya kayak gitu. Soalnya dari dulu kan itu karena memang panitianya nggak ada anggaran apa gimana? Iya, biasanya begitu. Makan kerupuk, Iya. pakai nasi, pakai Itu kan istilahnya gini. Membeli yang lain nggak ada. Jadi gampangan itu dah. Kerupuk digantung pakai benang, digantung beres sudah jadi. Yang penting rame. iya. Hiburan doang tuh kayak gitu. Ayo berarti nggak ada masalah. Tapi ada yang masalahnya bermasalah yang lain. Tapi kan dulu Pak Haji, lu mau makan kerupuk itu kan makan lu harusnya duduk ya. Iya. Kadang-kadang lu berdiri juga Pak Haji. Itu gimana? Kalau makan sambil duduk buat nasi goreng gitu. Tapi nggak ada masalah ya berdiri Nggak ada duduk lah ya. masalah, biarin aja lah gitu. Iya. Gitu. Cuman yang lebih parah itu, apa tuh, Pak Haji? yang lebih parah. Nah, itu tuh kadang-kadang. Jadi ada laki-laki pakai pakaian perempuan daster. Masalah itu. Main bola. Ini masalah Bukan main bolanya. Oh iya. Pakaiannya udah masalah. Masalahnya gimana? Kan gak boleh laki-lakinya nyerupain perempuan. Maupun tuh ada sih jelas. Kan Walaupun gini. itu hanya untuk lomba aja. Lah ya Lucu kan? iyalah. Walaupun untuk lomba apa nggak boleh. Tapi itu seru aja lucu. Nah, pakaian sarung lebih bagus. Sarung ya? Lah, ini santri main bola. Iya. Iya, oh gitu. Luar biasa ya. Lah iya. Ada yang nggak boleh, ada yang boleh gitu. Lah iya lah harus dipilah-pilah lah. Itu tidak mendidik kemajuan. Tidak mendidik memang itu. Harus dipilah-pilah. Iya. Tapi bagaimana tuh? Tetap pada ngaruhnya. Iya. Kan sekarang kayak gitu orang. Takutnya kan yang di rumah jadi kebingungan juga Pak Haji. Lah. Dasar saya mana nih? Apa saya ketahuan nih? Dicari-cariin. Jadi kan asli gini sebetulnya. Apa sih kalau pada karnaval begitu? Tunjukin. Nih 1 tahun kita artinya dari tahun merdeka ini sampai kemari apa yang kita udah kerjakan? Oke. Evaluasi. Evaluasi di bawah tuh. Kita tunjukin. Nah supaya yang tahu asal kampanye asal karnaval laki-laki pakai kain daster. Dan lagi apa? Cuma itu aja. Nggak ada inovasinya. Harus inovasi, bagus. Ngapain saya? Apain? Tunjukin dong. Jadi benar. Kalau kemarin ada yang bagus Pak Haji. Chandra lihat di WhatsApp ya tadi sore ya. Itu ada bapak-bapak memakai
pakaian wali songo tuh. Hmm. Ada 9 orang. Hmm. Jadi jalan kaki cuman kayak seolah bersila gitu. Iya. Jadi itu bagus juga kali ya. Ya, artinya itu mengenang zaman dulu Wali songo, pakaian ya. para wali. Ya. Pak Haji, jadi esensi dari kemerdekaan itu apa sih Pak Haji? Yang pertama, kita sudah merdeka dari penjajahan. Gitu kan? Nah, Seharusnya ditingkatkan, kita dimerdekakan juga dari kemiskinan. Harus gitu tuh. Dimerdekakan juga dari kebodohan. Karena Islam datang memerdekakan orang-orang yang bodoh menjadi orang yang bodoh. Lihat, ayat pertama tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Umat Islam, kamu harus pinter, makanya banyak baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Kenal itu. Allah. Artinya apa? Beriman. Pinter beriman. Aman. Kalau pinter nggak beriman, nipu. Sekarang nggak pinter beriman, nggak nipu, cuma seringkali ketipu kita. seperti itu Pak Haji. Nah, itu faktanya. Nah, berarti memang literasi kita tuh harus terus dipupuk ya. Lah. Kalau perlu ada lomba membaca buku. Buat gitu, Pak Haji. itu dia. Iya. Loh, dulu kalau 17-an begini, wah yang lomba azan, lomba hafal ayat-ayat pendek, lomba qiraat baca Quran. Wah, sekarang ada juga 1-2, tapi kebanyakan lain. Itu sifatnya agamis. Makanya lu nyari kadernya itu gampang di kampung-kampung banyak. Orang senang, orang tuh senang. Kenapa senang? Oh iya, ya, lomba nih yuk, nanti kita jadi juara gini-gini. Berarti Senang. ngaji hadari dia jadi semangat Pak Haji. Semangat. Oh, nanti buat lomba nih. Nah, itu begitu. Walaupun juga hadiahnya nggak seberapa ya. Benar. Orang udah ngeliat lagi hadiahnya. Niat dia itu bisa tampil, bisa sumbang. Barangkali ini saya sumbang. Pak Haji, jadi gini, akan beberapa waktu lalu ya, Pak Chandra kan melewati daerah-daerah ya, dari Bekasi ke sini kan, itu melewati ada beberapa lokasi lah ya, yang ada penarikan dana Dana. lomba lah ya kan, untuk jalan-jalan atau apa. Pak Haji, Iya. kalau misalnya nih kita nyumbang untuk lomba ya kan, Iya. itu kita dapat pahala atau mungkin hanya partisipasi aja atau gimana Pak Haji? Itu hukumnya gimana Pak Haji? Gitu. Begini, Iya. jadi yang kita keluarkan dari harta kita itu banyak macamnya, Oke. banyak jenisnya, banyak namanya, kan gitu ya. Yang pertama, yang jelas yang kita keluarkan itu selagi itu di jalan yang benar berupa yang namanya sodako. Sodako itu benar. Ini nyumbang ke masjid, itu Nah, sedekah. iya. Apa? Jelas ini beda. Beda. Artinya apa? Kita nyumbang aja. Iya. Nyumbang tuh kepalanya beda-beda. Aha. Nyumbang mana yatim, Oke. nyumbang orang yang nggak mampu, beda. Terus kita bagi ke orang tua kita, bagi ke guru kita, beda. Beda-beda. Lah, Walaupun nilainya sama, nilainya 10.000 gitu. itu makanya betul ya. Oh, iya. Nah, Jadi nilainya tuh beda-beda ya. beda-beda. Itu beda. Yang 70 kali lipat, yang 10 kali lipat, yang 700 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang 1000 lebih kali lipat. Yang paling tinggi yang mana Pak Haji? Guru mau lama, Guru. itu orang tahu. Kenapa orang nggak pada tahu? Karena gurunya malu ngomong begitu. Oh, gitu. Lu mentang-mentang guru, lu. Iya. Begitu lagi orang. Oh ya Pak Haji, saya pernah ya ngaji di Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ya jual siapa? Nah, Ketua MUI Jakarta Utara pada Iya. waktu itu. Iya. Nah, beliau pernah mengatakan gini Pak Haji, seorang kiai kalau ceramah di suatu lokasi ya, itu dia apa ya, kalau misalnya tidak berhak untuk minta amplop. Iya, gitu benar. kan. Iya. Cuman kata beliau Kiai Haji Zulfa Mustafa, seorang panitia, sebuah panitia lah ya, kalau misalnya ngundang kiai, kalau misalnya nggak ngasih amplop kebangetan. Itu gimana Pak Haji? Itu betul-betul Pak Haji itu gimana tuh Pak Haji? Jadi memang ini, Iya. jadi itu bahasan. Sebetulnya saya nih ceramah kemanapun Nah, nggak boleh tuh. nggak boleh. Aku nyetiri nggak boleh. Ingat dari Nggak boleh. Karena ilmu yang ada sama kita itu punya Allah. Cuma orang di ceramah itu ngerti apa enggak?
kalau dia tahu kayak ilmu itu mahal, gitu kan? Nah, itu baliknya tuh. Guru tuh nggak minta, dia mengikhlas, tinggal ngomong. Enggak. Cuman penita, oh iya mah, kiai datang kemari pakai bensin, kan gitu. Nah, makanya pulang dipikirin, ini dikasih kan? Iya. Nah, makanya kiai juga ada yang jujur. Dulu kejadian nih, ya, jadi ada kiai tua, kemarin itu masih ada beca, jadi dia naik beca, lagi jemput tadi, nggak jauh rumahnya. Kata panitia begini, guru, ini ya duit buat naik beca aja. Sama dia, itu apa? Dekas dong beca semua, coba. Zaman 3.000 gede banget kan? Kasih ke beca, bilang, lah ini kok gede banyak amat. Kata panitianya tadi buat naik beca segitu, ya udah katanya. Pulang deh, turun di beca, masuk ke rumahnya. Dia dikasih ke beca semuanya. Luar biasa. Berarti istilahnya sesuai dengan amanahnya. Nah ya iyalah, semua dengan amanahnya. Itu buat naik beca ya. Nah, Gitu. iya. Oh, gitu. Harusnya ngomongnya gimana supaya bagi panitia nih Pak Haji? Nah, barang ini. Biar aman nih bagi kasih. kita. Nah, ini ada rezeki buat kiai. Gitu aja. Bisa orang gitu ya. Ya begitu aja. Nggak usah bilang ini Pak Haji buat. Nah jangan begitu. Kalau tuh kiainya bener dah. Buat apa itu berbiasa? Lah, berbiasa semua. Kulakan aja. Iya. Oh iya. Itu begitu. Kadang-kadang kan kita ngasih anak kecil ya misalnya. Dia buat beli permen ya. Iya. Oh berarti emang harus sesuai dengan amanahnya itu juga. Nah ya iya harus begitu. Sebelum walaupun nggak begitu itu hanya basa-basi sebelum aslinya. Tapi buat dia yang takut begitu. Iya begitu. Buat dia yang takut. Dia wah ini buat ini jangan salah. Karena ngerasa ini kita ilmu dari Allah. Oh, bukan ilmu, cabut selesai. Kembali lagi ke masalah pahala bayi. Iya pahala. Jadi Pahala. kan yang paling tinggi itu Yang ngasih guru. ke guru. Iya betul. Nomor 2 apa Pak Haji? Hah? Nomor 2. Nomor Ngasih dua, siapa? nomor 2 itu orang-orang yang miskin, anak yatim, orang miskin, gitu kan, orang-orang yang nggak mampu, terus sama kerabat, tangga. Ini diutamanya. Dan saudara, orang jarang ya. Nah, baru orang tua kita baru guru. Oh, iya. Gitu, jadi misalnya buat 10.000 teman-teman, itu ketika dikasih ke siapa itu nilainya, nilai pahalanya berbeda-beda. Yang tertinggi tadi ke guru ya. Ke guru. Nah tadi kalau misalnya kita ngasih nyumbang untuk 17-an tuh gimana Pak? Ada pahalanya. Ada pahalanya. Cuman nggak ada banyak. Oh nggak banyak ya. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak nyumbang, ya kasihan juga panitia. Capek Dari mana dia. gitu. Iya, benar. Emang begitu. Jadi kebanyakan kayak gitu. Niatnya niat baik aja apa gimana Pak Haji? Ya udah keluarin aja, jangan ngomong macam-macam udah. Nggak usah ngomong macam-macam ya. Udah selesai gitu aja. Jangan diomelin orang. Iya oke. Diomelin itu orang. Jangan buat minum-minum ya gitu. Itu Jangan urusan buat dia. apa ya? Itu urusan mereka ya. Iya. Dia nggak selesai. Jadi ya itulah makanya kembali kita Ya. orang yang memberikan itu faedahnya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Lagi kan. Tadi pagi pesan buat panitia khususnya apa nih Pak? Pesan saya, jadikanlah peringatan perayaan Hari Kemerdekaan negara kita ini yang kita cintai ini dengan rasa syukur, ya. Jangan untuk berhura-hura, ya untuk apa, untuk jatuh kepada kemaksiatan. Syukur yang penting. Kenapa? Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat itu lagi. Nikmat Allah ini udah banyak dikasih sama kita, cukup banyak. Ya. Sampai dalam surat Ibrahim dikatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Kata Allah, aku kasih yang kamu perlu, yang kamu butuh, dan yang kamu minta. Coba, butuh kita makan sedikit kok. Yang minta keinginan banyak. Karena kita hidup ini kebanyakan rata-rata yang kita omongin keinginan. Itulah yang buat kita susah. Saking banyaknya nikmat Allah ini, kata Allah dilanjutkan dalam firman-Nya, fa in ta'udu nikmatallahi tuhsuha, nggak bakal kamu sanggup hitung nikmat itu. Nah itu kayak gitu. Jadi ayo, biar kita ditambahkan nikmat ini lagi, kita bersyukur. Bersyukur sama siapa? Satu, bersyukur sama para pejuang. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau kita nggak terima kasih, nggak bersyukur kepada manusia, para pejuang, ya, yang telah berkorban demi kemerdekaan ini,
maka kita juga bersyukur kepada Allah. Lah iya. Kedua bersyukur kepada Allah dengan apa? Ditambahkan nikmat Allah kepada kita. Lagi, kalau tadi kan buat panitia besar. Iya. Nah kalau buat negara lagi, biar kita itu bersyukur tuh negara itu apa nih yang harus dilakukan? Yang pertama gini, gimana caranya nih buat negara? Ini kan bersyukur apa? Merdeka ini bukannya hadiah Belanda. Berjuang. Berjuang ini berat. Mengorbankan jiwa, raga, harta, segala macam. Itu berjuang kita juga. Nah setelah kita dapat ini, bagaimana nih kita merawat kemerdekaan? Caranya bagaimana? Kita bikin negara ini dulu berjuang, rakyat banyak berkorban, pejuang kita banyak berkorban untuk kesejahteraan rakyat kita juga. Itu gimana caranya? Negara kita ini kaya loh. Wah, luar biasa. Kalau Freeport emasnya luar biasa. Coba. Itu masih di sana ya? Apalagi masih di Jawa Tengah, Jawa Timur. Masya Allah. Mas Bambang, Nah, Mas Joko. nah, luar biasa itu. Banyak. Apalagi kita main ke Kalimantan, kita main ke Riau kemana? Apa orang bilang di atas minyak, di bawah minyak, di tengah-tengah pada main minyak. Cakep. Cakep kan? Di atasnya minyak kelapa sawit, di bawahnya minyak bumi, tengah-tengah orang pada main minyak, makanya pada kaya. Main minyak. Nah, kaya sendiri bukan buat orang banyak. Rasa syukurnya pemerintah ya atau penyelenggara negara bagi Iya. itu harus dikelola dengan baik. Nah itu dikelola dengan Dikelola baik, dengan jujur. kembalikan kepada rakyat, kan gitu Kesejahteraan mestinya. rakyat ya. Iya. Jadi bukan untuk kesejahteraan pribadi. Iya. Baik teman-teman, sepertinya hari ini itu saja untuk sahabat MU Official. Saya Cakra. Pak Haji Makmur Umar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.